ya khianat. Kemudian dalam hadis berikutnya wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga beridhoi oleh Allah daripada keduanya, qala berkata keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala, Allah akan mengumpulkan yang berkah wa ta'ala, dan juga yang maha tinggi, an-nasa, akan manusia. Kapan Allah akan mengumpulkan kita semua? Nanti di yaumul kiamat. Jadi nanti di yaumul kiamat kita semua akan dibangkitkan secara apa? Secara serempak. Fa yaqumul mu'minuna, maka dibangkitkan orang-orang mukmin itu. Nanti para jamaah sekalian, ada yang bertanya, kita dibangkitkan nanti bagaimana keadaan kita? Yang pertama, semua umat manusia nantinya ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang. Loh, bagaimana Pak Ustaz kalau kemudian ketika saya dibangkitkan di depan saya artis wanita cantik, itu kira-kira bagaimana itu? Itu kira-kira saya tergoda atau tidak? Umpamanya begitu, ya. Sebab pada saat itu semuanya apa? Semuanya telanjang. Maka pada saat itu para jamaah sekalian, meskipun kita semua dibangkitkan tidak menggunakan pakaian, tapi tidak ada satu orang pun yang berpikiran mesum pada saat itu. Kenapa? Ya, karena yang mereka bayangkan adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa menghadapi perjalanan yang begitu panjang? Apakah mereka bisa melewati yaumul hisab ketika dihisab oleh Allah, sehingga tidak terpikirkan bagaimana orang yang ada di depan kita, apakah dia artis, apakah dia orang Afrika umpamanya. Orang Afrika itu kalau malam betul-betul gelap, Pak. Dia baru kelihatan kalau nyengir, dan nyengir baru ada orang itu. Jadi kalau lagi mati lampu, itu orang Afrika gelapnya luar biasa. Kalau nyengir baru kelihatan. Ini pernah saya tanya, kamu mandi sehari berapa kali? Mereka bilang saya mandi seminggu sekali. Itu pun kalau berangkat Jumat baru apa? Baru mandi. Jadi kalau berangkat Jumat baru apa? Baru mandi. Kata saya wajar kalau begitu. Wajar kalau apa? Kalau besar gitu mandinya seminggu apa? Seminggu sekali. Itu pun kalau mau berangkat apa? Berangkat Jumat dan itu. Nah, jadi para jamaah sekalian, begitulah nanti kondisi apa? Semua di antara kita dalam keadaan telanjang. Tapi kita semua tidak ada yang memperdulikan kondisi kita. Jangankan di hari kebangkitan, ketika hari kiamat tiba, itu kan kondisi bumi, kondisi alam semesta kacau balau. Saking kacaunya, seorang ibu yang sedang hamil tua berlari sambil ketakutan, ia beranak tanpa disadarinya, tanpa melalui bantuan bidan atau dokter. Jadi lagi guncang dunia, alam semesta, kiamat tiba, lari kocar-kacir, dia beranak, dia nggak tahu, nggak sadar itu. Padahal kalau kita tanya bagaimana ketika melahirkan, sakit atau tidak, sakitnya luar biasa. Makanya pada saat itu seorang ibu-ibu ketika kita tanya kira-kira bagaimana, mempunyai anak lagi, buat mau enggak, obat nggak ada, melahirkan sakit banget. Beruntunglah wanita diberikan simpan lupa. Hari ini dia beranak 1-2 bulan dia lupa lagi, Pak. Tahu Pak dia beranak lagi karena apa? Dia punya sifat lupa. Kalau dia ingat itu, masya
Masya Allah, agak mau dekat-dekat suaminya. Jadi seperti itulah kondisi apa? Ya, kondisi di hari yang kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, nanti ketika seseorang dibangkitkan akan dibedakan mana yang beriman, mana yang kufur, yang tidak beriman. Mereka yang beriman wajahnya munawwar, wajahnya bercahaya. Sedangkan mereka yang kufur kepada Allah, wajahnya gelap, wajahnya muram, wajahnya sedih. Ya, kenapa? Karena orang yang beriman, ya, dia sedang menantikan kebahagiaan. Dia sedang menantikan apa? Dia sedang menantikan kebahagiaan. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, dia menampakkan muka sedih, kekhawatiran, ketakutan. Karena yang dia akan pikirkan nanti bagaimana siksaan Allah yang akan menimpahnya. Bahkan pada saat itu orang beriman bertanya, muka kamu kenapa? Kalau di dunia justru orang berimanlah yang diolok-olok, yang diejek. Lo ngapain sih sholat lo? Ya kiamat masih jauh, kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang berbicara seperti itu, dihina nih. Orang sholat dihina, orang ngaji dihina, kan begitu. Tapi nanti kebalikannya, di akhirat nanti justru yang mengolok-olok adalah orang yang beriman. Kemudian para jamaah sekalian, ketika mereka dibangkitkan nih, itu kan jumlahnya banyak ini, karena dari zaman Nabi Adam sampai apa? Sampai nanti umat terakhir. Kemudian pada saat dibangkitkan, seluruh umat manusia akan berjalan ke satu titik, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada pertanyaan, ya, kalau kita, ya, jangankan contohnya ketika pelaksanaan ibadah haji, itu kan jalur-jalurnya diatur tuh, ya, terutama ketika di Mina, ya, itu apa, Musdalifah itu diatur tuh, Arafah, Musdalifah, semuanya apa? Diatur. Kenapa? Agar tidak bertabrakan. Agar tidak apa? Bertabrakan. Kan pernah kejadian pada tahun 2016, ya, di Mina itu akhirnya terjadi apa? Tabrakan. Karena ada yang tidak mengikuti apa? Mengikuti arahan. Sebab kalau sudah maju gak bisa mundur, didorong dari apa? Dari belakang, tabrakan, dan banyak yang wafat. Nah kemudian yang jadi pertanyaan, apakah nanti di akhirat ada satpol pp itu? Ada lampu merah, ada polisi yang atur, ada apakah enggak? Maka jawabannya tidak ada. Semua orang akan berjalan searah, tidak terjadi tabrakan, menuju satu tempat yang namanya padang apa? Ya, padang mahsyar. Bagaimana bentuk padang mahsyar? Miniaturnya adalah ketika kita pergi haji, kita wukuf di padang Arafah, itu miniatur padang mahsyar. Ya, jadi kalau bapak yang pergi haji, kemudian ya kita wukuf di padang Arafah, maka itulah miniatur padang apa? Padang mahsyar. Ya, tapi kalau wukuf di Arafah semua fasilitas sudah dijamin. Nah, kemarin yang berangkat haji, yang saya tanya bagaimana kondisi wukuf di Arafah, Masya Allah enak sekali guru. Ya, pakai kasur tuh, yang berangkat ya, AC-nya dingin kan begitu. Dulu itu rebutan pengen deket apa? Deket AC. Sekarang itu kalau mau deket AC siap-siap malamnya menggigil. Saking apa tuh? Ya, saking dinginnya. Mau ngopi sudah tersedia. Bahkan seringkali kagak habis tuh, malah satu gede tuh ya. Kita hanya satu hari atau 2 hari, tapi dapatnya satu apa? Satu box. Jadi kita ngopi 10 kali pun juga itu kalau kuat ada tuh ya. Nah, nanti bayangannya padang mahsyar di akhirat tidak seperti itu. Nanti Pak Ustaz kalau saya aus, apa warung kopi ada apa kagak? Nggak ada. Jangan nyari warung kopi nanti di mana?
Ya, di akhirat. Nah, seperti itulah banyakkan nanti di pada masyar seperti halnya jamaah haji wukuf di Arafah ya. Kemudian kita lanjut lagi hatta tuzlafa lahumul jannah. Sampai kemudian orang mukmin yang dibangkitkan setelah mereka melewati dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lahumul jannah, ya, mereka didekatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah selesai dari apa? Ya, dari yaumul hisab, mereka sekarang sudah mendekat ke mana? Ya, ke surga. Nanti surganya pun para jamaah sekalian itu berbeda-beda. Surga menurut Al-Imam Al-Kalbi dalam kitab Tafsir At-Tabari terdiri dari 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama namanya surga Aden. Surga apa? Surga Aden. Nah, surga Aden ini surga tertinggi yang diisi oleh para nabi, para rasul, kemudian wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ada lagi berikutnya surga ma'wa. Mereka yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjaga dirinya dari hawa nafsu. Kemudian ada lagi yang namanya surga Firdaus. Mereka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ya. Kemudian mereka juga menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka menunaikan zakat, mereka juga menjaga kemaluannya. Kemudian yang terakhir adalah surga Naim, di mana mereka yang selalu merasa diawasi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Guru, bukannya surga Firdaus yang paling tinggi? Nanti beda riwayat. Nanti ada yang mengatakan demikian, yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Nanti beda lagi jalur riwayatnya. Tapi yang jelas para jamaah sekalian, surga apapun indah. Ada yang nanya, Pak Ustaz, nanti kalau di surga kuat apakah ada? Kan kita banyak ini orangnya. Nah, sekarang begini, saya kasih bayangan. Saya belum membicarakan tentang luasnya surga, tapi bayangkanlah pintu surga. Pintu surga nanti banyak. Pintunya saja, ya, pintu surga terdiri dari tiang kiri, tiang kanan, kan begitu ya. Kita bayangkan pintu ada tiang kiri, tiang kanan. Jarak antara tiang kiri dan tiang kanan, pintu surganya itu perjalanan sejauh 40 tahun. Ya, lama apa sebentar itu? 40 tahun. 40 apa? 40 tahun. Makanya jangan ditanya itu surga muat apa kagak. Kalau pintunya satu pintu aja perjalanan 40 tahun, dan kita nggak tahu di jalannya pakai apa. Ya, kalau kita kan tingginya ini rata-rata 1,5 1,6 ya. Untuk apa? Ya, untuk orang Indonesia. Orang Barat 1,8 1,9, 2 meter paling tinggi. Nah, tapi bagaimana kalau langkahnya Nabi Adam? Nabi Adam berapa tingginya? Nabi Adam tingginya 60 hasta. 1 hasta itu kurang lebih hampir setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam hampir 30 meter. Ini masih turun ibarat ke atas berapa meter ini? Berapa meter ini? 15 nyampe ujung. Ya paling dia berapa meter? Paling 5 meter ini dia. Iya, sampai ujung 15 meter, sampai ujung banget itu. Berarti bayangkan kalau Nabi Adam masih hidup sampai sekarang, kemudian Nabi Adam ikut sholat jamaah Isya umpamanya. Ini sama Ustaz Saroni, mohon maaf Adam, muat masih pulang di luar aja. Nabi Adam disuruh sholat apa? Di luar, kenapa? Kagak muat masjid kita. Nah, coba bayangkan
30 tahun. Kemudian yang jalan adalah Nabi Allah, Nabi Adam. Kalau 30 meter satu langkahnya seapa juga? 30 meter langkahnya seapa? Ya, banyak itu. Kalau kita 1,5 meter sekali jalan taruhlah setengah meter. Anggaplah Nabi Adam 30 meter sekali melangkah 10 meter, sepertiganya. Wah, jauh banget itu. Jauh banget kan begitu ya. Nah, makanya para jamaah sekalian, ya, itu lebar daripada apa? Ya, pintu surga. Jadi kita belum bicara luas surga. Bayangkan pintunya saja sudah apa seluas itu, dan surga tidak terdiri dari satu pintu saja. Ya. Belum lagi nanti kita bicara neraka. Neraka kita selalu berdoa, ya Allah, jangan sampai kita masuk kepada neraka jahanam. Neraka jahanam dalam tingkatan, bahwa neraka jahanam ini sebagai tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi neraka apa? Jahanam. Kemudian di bawahnya ada neraka lada, ada hutoma, ada sa'ir, ada jahim, ada sakor, dan terakhir ada hawiyah. Hawiyah ini tingkatan paling bawah. Apa perbedaannya surga dan neraka? Kalau surga semakin tinggi tingkatannya, sepaling atas sepaling tinggi kenikmatannya. Kalau neraka sepaling tinggi tingkatannya, sepaling rendah siksaannya. Jadi neraka jahanam ini adalah neraka yang paling rendah siksaannya. Diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan